Biografi Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali adalah seorang ulama terkenal kelahiran Al-Buhairah, Mesir, tepatnya di Nakhla, Inab, sebuah desa yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Beliau lahir pada tanggal 22 September 1917. Syekh merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kualitas istimewa. Muhammad Al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya di Ma'had ad-Din, sekolah agama yang berada di bawah naungan Al-Azhar di kota Alexandria. Di sekolah ini, dia berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz di usia 10 tahun. Ia menamatkan madrasah ibtidaiyah pada tahun 1932. Kemudian ia menamatkan madrasah sanawiyah pada tahun 1937 di sekolah yang sama. Setelah itu, ia melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin di Kairo. Di sana, beliau menuntut ilmu dari beberapa ulama besar, antara lain Al-Zarqani, Syekh Muhammad Shaltut, dan lain-lainnya. Muhammad Al-Ghazali lulus Muhammad Ghazali lulus dan mendapat gelar sarjana S1 pada tahun 1941. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di universitas yang sama. Meskipun beliau aktif dalam kegiatan dakwah, ia tetap berusaha menyelesaikan pendidikannya. Maka pada tahun 1943 ia berhasil mendapatkan gelar magister bahasa Arab. Ketika Muhammad Ghazali masih kuliah di Fakultas Usuluddin, dia bertemu dengan mursyid am Ikhwanul Muslimin, Hasan Banna, yang akhirnya ia menjadi anggota organisasi tersebut. Muhammad Ghazali juga ikut merasakan cobaan dan cemooh yang menimpa organisasi Ikhwanul Muslimin, sehingga sekitar tahun 1949 pada masa Raja Farouk ia ditahan dan dipenjara di Al-Tur, daratan tinggi Sinai. Ia kemudian dipindah ke penjara Turah selama kurang dari 1 tahun, bertepatan dengan pemeriksaan bersama Sayyid Qutb yang syahid pada tahun 1965 pada masa Abdul Nasser. Al-Ghazali adalah seorang ulama Islam yang sangat peduli terhadap persoalan-persoalan umat Islam kontemporer, terutama yang berhubungan dengan dakwah dan pemikiran. Aktivitasnya selama berada di Mesir antara lain, ia ditunjuk sebagai imam dan khotib di Masjid Al-Utba, Al-Khadra, Kairo, menjabat sebagai wakil menteri pewakafan untuk urusan dakwah, namun akhirnya dipecat ketika berbeda pendapat dengan kebijakan negara mengenai perdamaian dengan Israel. Selain itu, Muhammad Ghazali juga mengajar di Universitas Al-Azhar, sedangkan aktivitasnya di luar Mesir antara lain adalah memimpin majelis ilmiah di Universitas Amir Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Islamiyah di Aljazair selama 5 tahun, menjadi dosen di Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah, menjadi guru besar di Fakultas Syariah Universitas Qatar. Di samping itu, ia juga sering diundang untuk mengisi kegiatan agama kenegaraan di Kuwait dan seminar-seminar mahasiswa di Amerika maupun Eropa. Ia merupakan ulama yang produktif. Banyak karya tulis yang telah dihasilkan, tidak kurang dari 48 judul buku hasil karyanya yang telah diterbitkan dan diterjemahkan
ke dalam berbagai bahasa asing, termasuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya yang menjadi bestseller dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqih wal Ahl Al-Hadis. Buku karya Al-Ghazali tersebut termasuk buku yang banyak diperbincangkan orang. Dari buku tersebut bisa diketahui bagaimana sikap intelektual Al-Ghazali dalam menilai hadis Nabi. Ia tidak terpaku pada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh ulama hadis. Baginya, ada yang lebih penting dari sekedar metode otentisitas hadis, yaitu maslahat umat Islam. Ia juga aktif menulis di berbagai majalah dan surat kabar berbahasa Arab. Karena jasanya dalam berdakwah bil lisan maupun bil qalam, maka Muhammad Al-Ghazali mendapatkan penghargaan dari berbagai negara Islam. Pemerintah Aljazair pernah menganugerahinya bintang jasa sebagai penghargaan tertinggi pemerintah untuk bidang dakwah Islam. Saudi Arabia menganugerahinya hadiah Raja Faisal dalam bidang yang sama. Muhammad Al-Ghazali merupakan orang Mesir pertama yang mendapatkan penghargaan seperti itu. Pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahinya bintang Republik. Ini merupakan penghargaan tertinggi untuk warga Mesir yang dinilai telah berjasa untuk kemanusiaan. Anugerah yang sama juga diperoleh dari kerajaan Maroko dan Brunei Darussalam. Muhammad Al-Ghazali kembali ke Mesir dan menetap di rumahnya, Kairo, sejak tahun 1988 Masehi. Beberapa bulan menjelang akhir hayatnya, ia masih sempat mengunjungi Amerika Serikat, mewakili markas penelitian ilmu-ilmu keislaman di Mesir dan menghadiri acara PBB pada tahun 1996. Saat itu beliau berceramah pada ulang tahunnya yang ke-80 sebagai perwakilan Al-Azhar. Setelah beberapa minggu dari kedatangannya, ia pergi ke Saudi Arabia atas undangan kerajaan untuk mengikuti pameran kebudayaan nasional ke-11 yang diadakan di Riyadh. Ketika menghadiri parlemen tersebut, dia meninggal dunia di aula Raja Faisal akibat serangan jantung kronis dan pembekuan darah yang sudah lama dideritanya pada hari Sabtu 19 Syawal 1416 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 atau 9 Maret 1996 Masehi, yang meninggal pada usia 80 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Mesir. Kemudian para ulama kan sudah sepakat bahwa hadis Nabi yang memenuhi kriteria sahih itu dipandang sebagai hujah. Nah, beberapa dari kriteria hadis sahih itu antara lain yaitu ittisal sanad, kemudian adalah diriwayatkan oleh orang yang adil, kemudian diriwayatkan oleh orang yang dobit, kemudian bebas dari syudzuz yaitu kontradiksi dengan sumber-sumber yang lebih dapat dipercaya, kemudian yang terakhir adalah bebas dari cacat-cacat penyimpangan atau bisa disebut ilat qadibah, yaitu ketidaktepatan dalam melakukan periwayatan. Nah, 5 poin tadi itu adalah syarat diterimanya hadis sahih sebagai hujah, yang merupakan bentuk ringkas dari metode yang digunakan para ulama mutaqaddimun untuk membedakan mana hadis-hadis yang patut dijadikan hujah dan mana hadis yang tidak. Namun, semua ini berubah pada masa modern ketika tekanan untuk mereformulasi dan mengenalkan kembali hukum Islam dan membuat studi hadis relevan kembali di tengah-tengah umat. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri, ada 5 kriteria untuk menguji kesahihan hadis, 3 berkaitan dengan sanad dan 2 berkaitan dengan matan.
Tiga kriteria yang berkaitan dengan sanad adalah yang pertama, sebuah hadis harus diriwayatkan oleh seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas, teliti, dan memahami apa yang didengarkannya. Pada konteks ini, perawi disebut dhabit. Kemudian yang kedua, hadis harus diriwayatkan oleh perawi yang mantap kepribadiannya, bertakwa kepada Allah, dan menolak semua pemalsuan yang menyimpang. Pada konteks ini, perawi disebut dengan adil. Yang ketiga, poin 1 dan 2 harus dimiliki oleh seluruh perawi dalam sanad. Adapun dua kriteria lainnya adalah berkaitan dengan matan. Yang pertama, matan hadis tidak syadz. Kemudian yang kedua adalah matan hadis tidak mengandung ilat qadhihah. Kemudian telah ditemukan oleh Suryadi bahwa ada 4 metode pemahaman hadis Nabi oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah matan hadis harus sesuai dengan Al-Quran. Menurut Muhammad Al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dakwah adalah Al-Quran, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami Al-Quran, hadis sangat penting karena penjelas teoritis dan praktis bagi Al-Quran. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadis, perlu upaya intensif memahami Al-Quran. Imam Al-Ghazali memberikan contoh hadis tentang mayat yang disiksa karena tangisan keluarganya. Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy. Sesungguhnya mayat dapat terkena azab karena tangisan keluarganya yang masih hidup. Hadis tersebut terdapat dalam 8 kitab hadis dengan 37 jalur sanad dan telah memenuhi kriteria kesahihan sanad, baik dilihat dari ketersambungan sanad maupun dari segi kapasitas dan kualitas perawi. Dan hadis ini juga mempunyai banyak musyahid dan mutabi', sehingga hadis ini semakin baik dan kuat. Sementara menurut Muhammad Al-Ghazali, dari 37 jalur sanad hadis di atas, hanya 2 jalur yang dapat diterima, yaitu jalur kelima dan ketujuh yang terdapat dalam Sahih Muslim. Pemikiran Muhammad Al-Ghazali ini didasarkan pada pendapat Aisyah mengkritik sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Alasan penolakannya adalah dianggap bertentangan dengan Al-Quran. Menurut Aisyah, riwayat mereka bertentangan dengan pesan Al-Quran yang artinya tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 164. Kemudian yang kedua adalah matan hadis harus sesuai dengan hadis sahih lainnya. Menurut Muhammad Al-Ghazali, hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dengan hadis yang lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya. Kemudian, hadis-hadis yang tersambung itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sebagai contoh hadis tentang larangan bagi wanita salat jamaah di masjid. Salat jamaah adalah salah satu syiar Islam, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa ia adalah fardu ain, tidak boleh meninggalkannya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Akan tetapi mayoritas fuqaha menetapkannya sebagai sunnah muakkadah, yaitu yang sangat dianjurkan. Namun ditemukan dalam riwayat hadis tentang larangan perempuan salat jamaah di masjid, an Aisyah qalat, "Law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsan nisa'u la mana'ahunnal masjida kama muni'at nisa'u Bani Israil." Nah, menurut Muhammad Al-Ghazali, perawi hadis ini secara terang-terangan melempar jauh-jauh semua sunnah Nabi sang pembawa risalah yang sampai kepada kita secara mutawatir. Al-Ghazali berpendapat bahwa keikutsertaannya dalam jamaah seperti itu hanya dianjurkan baginya setelah ia menyelesaikan semua tugas-tugasnya di rumah. Jika ia telah melakukannya, maka sang suami tidak berhak melarang seorang istri atau wanita pergi ke masjid. Tentang hal ini ada sebuah hadis yang berbunyi, "La tamna'u ima Allahi masajidallahi." Janganlah kamu menghalangi hamba-hamba Allah dari mengunjungi masjid-masjid Allah. Kemudian yang ketiga adalah matan hadis sesuai dengan fakta historis. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penyimpangan antara hadis dan sejarah, maka salah satu di antara keduanya diragukan kebenarannya. Sebagai contohnya adalah hadis tentang perempuan menjadi pemimpin. Anna ahla Farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amruhum amr imra'atan.
Jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syariat hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Sedangkan menurut Muhammad Al-Ghazali, ketika Nabi Muhammad mengucapkan hadis tersebut, bangsa Persia dipaksa mundur dan luas wilayahnya semakin menyempit. Sebenarnya masih ada kemungkinan untuk menyerahkan kepemimpinan negara kepada seorang jenderal yang piawai yang mungkin dapat menghentikan kekalahan demi kekalahan. Namun, paganisme politik telah menjadikan rakyat dan negara sebagai harta warisan yang diberikan kepada perempuan muda yang tidak tahu apa-apa. Hal itulah yang menandakan bahwa negeri Persia sedang menuju kehancuran total. Pernyataan Muhammad Al-Ghazali itu memberi isyarat bahwa perempuan yang tidak boleh diserahi tugas sebagai pemimpin oleh Nabi adalah perempuan yang tidak memenuhi syarat kepemimpinan. Jadi, hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar penolakan dan penerimaan perempuan sebagai pemimpin. Kemudian yang terakhir adalah matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah. Menurut Al-Ghazali, bagaimanapun sahihnya sanad sebuah hadis, jika matan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak dipakai. Contoh hadis tentang tidak adanya kisos bagi seorang muslim yang membunuh orang kafir. Anna la yuqtala muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Al-Ghazali menolak hadis tersebut disebabkan mengabaikan rasa keadilan dan tidak menghargai jiwa kemanusiaan, karena antara muslim dan kafir sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, jika dicermati, indikator yang ditanamkan oleh Al-Ghazali dalam kritik matan bukanlah suatu hal yang baru. Al-Ghazali sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukannya sudah dilakukan oleh ulama terdahulu. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana mempraktikkan indikator kritik matan tersebut dalam berbagai matan hadis Nabi. Oke, yang terakhir yaitu tentang kritikan para ulama tentang pemahaman Muhammad Al-Ghazali. Yang pertama yaitu tentang menurut Al-Qardawi, metode Yusuf Qardawi ini memberikan apresiasi terhadap pemikiran Muhammad Al-Ghazali tentang metodenya dalam memahami hadis, sekaligus juga kritikan. Menurut Qardawi, metode Ghazali belum aplikatif, sehingga bisa memicu kekaburan yang dikhawatirkan bisa memalingkan pemikiran sebagian dari pembacanya atau dari misi dasar yang dibawa olehnya. Kemudian apresiasi dan kritikan juga disampaikan oleh Suryadi bahwa tawaran metode pemahaman hadis dan aplikasinya yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Ghazali ini telah memberikan cukup besar kontribusi dalam menjawab berbagai persoalan umat Islam pada saat ini. Namun, Suryadi juga mengklaim bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan dari pemahaman Muhammad Al-Ghazali ini, yaitu pertama, Muhammad Al-Ghazali menjadikan pengujian ayat-ayat Al-Quran sebagai acuan utama, namun tidak menjelaskan konsep operasionalnya. Kedua, tidak menjelaskan secara terperinci konsepnya tentang kriteria pengujian dengan hadis, fakta historis, dan kebenaran ilmiah. Hal tersebut akan menyulitkan pengkaji dalam melakukan prosedur penelitian. Kemudian yang ketiga, tidak menerangkan aplikasi 4 kriteria tersebut di atas terhadap hadis yang dibahasnya. Dengan kata lain, tidak dijelaskan kapan 4 kriteria tersebut dipakai dan kapan hanya beberapa kriteria yang digunakan.
4 kriteria metode pengujian, baik pengujian dengan Al-Quran, hadis, fakta historis, dan kebenaran ilmiah yang ditawarkan Muhammad Al-Ghazali lebih memungkinkan untuk diterapkan dalam suatu hadis tertentu. Sekian dari presentasi dari kelompok 5 tentang pemahaman Muhammad Al-Ghazali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.